Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asya Dewi Hairina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Merauke. Kali ini akan memaparkan tentang eksplorasi konsep modul 1.2. Di dalam tugas A nomor 1 ada pertanyaan, yaitu bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia, dan mengapa demikian. Cara kerja otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada otak reptil atau batang otak yang bekerja sebagai otomatisasi demi keberlangsungan hidup organ-organ tubuh manusia. Selanjutnya ada otak mamalia yang mengatur rasa emosi berkaitan dengan rasa sedih, marah, bahagia, dan lain-lain. Kemudian ada bagian otak primata. Nah, bagian ini mengatur tentang cara gerak manusia dan rekayasa penggunaan alat. Lalu yang terakhir adalah otak luhur manusia. Di sini manusia bisa berpikir secara logis, terstruktur, dan rasional. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu ya. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dalam pengertian tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, manusia dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu wiraga pada 0-8 tahun, di mana manusia mengalami perkembangan indera. Lalu ada wiraga wirama pada umur 8-16 tahun. Di sini manusia berkembangnya secara fikir seirama dengan sesama. Lalu yang terakhir ada wirama, yaitu pada usia 17-24 tahun, di mana manusia dapat mengolah potensi menjadi manusia yang merdeka. Di dalam konsep psikososial menurut Erik Erikson, manusia dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap 1 pada 0-1,5 tahun, di mana manusia memperoleh kepercayaan dan ketidakpercayaannya. Kemudian tahap 2 pada umur 1,5-3 tahun. Di sini adalah tahap otonomi dan kerendahan diri. Lalu di tahap 3 pada usia 3-5 tahun ada tahap inisiatif dan rasa bersalahnya. Di tahap 4 pada usia 5-12 tahun manusia mengalami tahap produktivitas yang akan melawan inferioritasnya. Dan pada tahap 5 pada usia 12-18 tahun manusia mencari identitas dirinya. Dan ada juga yang mengalami kebingungan peran. Nah, yang terakhir adalah tahap 5 pada usia 18-40 tahun manusia mengalami tahap keintiman dan isolasi. Dalam kaitannya dengan cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia, saya memahami bahwa pendidik mampu menuntun dan memaksimalkan secara seimbang antara cara kerja otak anak dalam merespons segala hal sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya dan proses psikososial, serta menguatkan karakter baik sepanjang hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam tugas A nomor 2 ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu nilai-nilai apa yang perlu diperkuat sebagai guru penggerak dan mengapa demikian? Menurut saya sebagai seorang calon guru penggerak, nilai-nilai
Yang harus dimiliki seorang guru penggerak adalah nilai kolaboratif, yang mana seorang guru harus bisa bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan ekosistem pendidikan di sekolahnya. Kemudian, seorang guru harus berpihak pada murid, memperhatikan semua kebutuhan dan potensi yang ada dalam diri murid. Seorang guru juga harus memiliki sifat menuntun yang senantiasa mendampingi murid-muridnya. Kemudian memiliki sifat inovatif dan universal yang tidak membedakan siapapun. Dan seorang guru pun harus menjadi seorang supporter yang selalu mendukung potensi dan bakat masing-masing muridnya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.